Shalom, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari 2 Tawarikh pasalnya yang ke-26 mengenai Raja Uzia, atau juga yang disebutkan dalam kitab Raja-Raja dengan nama Azaria. Uzia atau Raja Azaria ini adalah raja ke-10 dari kerajaan Yehuda. Dinasti ke-12 ya dalam kerajaan Yehuda dari Raja Daud. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kehidupan Raja Uzia ini, saya ajak kita bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji sembah Tuhan Allah kita, sebab sungguh Dia Allah yang baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Inaya sandara. Terima kasih. Oretekinaya sandara. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setiamu Terima Tuhan. kasih. Engkau Allah yang mengenal hati kami. Kuduskan, sucikan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, terima kasih Tuhan. Ya Allah, Kami mau tetap setia. mau berjalan dalam Periksa hati kami, selidiki hati kami, bersihkan hidup kami, supaya layak di hadapan-Mu.
menjadi pribadi yang berkenan padamu. Tetap mengasihi Engkau Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Amin. Terlalu yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
Terima kasih Tuhan, ini kerinduan hati kami untuk tetap setia, untuk tetap taat, untuk tetap hidup sesuai kehendak dan rencana-Mu. Karena itu tolong kami, mampukan kami untuk sungguh-sungguh dapat hidup di dalam kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, pegang tangan kami, bawa kami terus hidup di dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dari kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan baca dan renungkan. Tuhan berkati kami, urapi kami, untuk terus hidup dalam tuntunan kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Kuduskan kami, demi Kristus Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang benar, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tawarikh pasalnya yang ke-26, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-23, akan menjadi pokok pembelajaran kita pada hari ini. Ya, di Alkitab saya halaman 490 dan halaman 491. Kalau Bapak Ibu pegang Alkitab di rumah, mari kita baca, kita renungkan dan belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita masing-masing. Ya, melalui Maliaki pasal yang ke-26 yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dikatakan dalam pasal 26 ayat 1, ya, setelah kita belajar mengenai Raja Amasya, anak dari Raja Yoas, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lalu anaknya yang bernama Uzia ini mendampingi beberapa tahun untuk memerintah bersama-sama dengan ayahnya. Setidaknya mungkin sebagai pelajaran atau sedikit jadi mentor untuk mempersiapkan Uzia menjadi raja yang baik atau berhasil di kemudian. Nah, pasal 26 ini yang mengenai pemerintahan Raja Uzia terbagi di dalam dua bagian dari sisi kehidupan yang dia jalani sebagai seorang raja. Yang pertama adalah tahun-tahun di mana ia berupaya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan, mengikuti jejak Yoas, kakeknya, juga mengikuti jejak Asaria, awal-awal pemerintahan, mau mencari Tuhan, mau hidup takut akan Tuhan. Mungkin Uzia di sini melihat bahwa ternyata mencari Tuhan itu atau berupaya menyenangkan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan itu membawa berkat. Dia melihat contoh kehidupan kakeknya, juga kehidupan ayahnya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, karenanya itu, kalau kita nanti membaca pasal 26 ini secara lengkap, kita akan melihat bahwa ada kemiripan hidup dari Raja Uzia, ya, Raja Uzia dengan kakeknya, yaitu Raja Yoas. Ada kemiripan. Nah, yang kedua adalah selain dia mencari Tuhan, namun di tahap kehidupan berikutnya, di mana ada tahun-tahun ia tidak setia kepada Tuhan, persis sama seperti Yoas. Ya, seperti Yoas. Selama ada mentornya hidup, Yoas itu hidup takut akan Tuhan. Begitu mentornya, sang imam Yoyada itu mati, maka Yoas hidup sesuai keinginan hatinya dan kemudian hidup
membelakangi Tuhan. Nah, karir Uzia ini menunjukkan adanya sejumlah, sekali lagi, kesamaan dengan kakeknya. Kenapa ini diuraikan dengan jelas? Tujuan penulis dari Tawarikh ini dalam upaya mengevaluasi. Jadi ada proses pembelajaran yang sangat penting, mengajarkan kita juga supaya melihat apa yang telah terjadi di belakang dan apa yang terjadi sekarang ini dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menata hidup yang lebih baik ke depan. Itu yang sedang dipaparkan oleh penulis dari Tawarikh ini. Ya. Jadi evaluasi bagian awal dari karir Uzia yang panjang sebagai masa kesalehan, yang berakibat kepada kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, pada kemakmuran, ketentraman dari bangsa Yehuda. Nah, kisah selengkapnya dari Raja Uzia ini kita akan baca lebih dahulu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Ya, saya akan pandu kita membaca bagian tersebut. Demikian firman Tuhan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun, masih belia sekali ya, dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda, sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maksudnya adalah Raja Amazia, ya, mendapat perhentian dengan nenek moyangnya. Maka anak dari Amazia, yaitu Raja Uzia atau Raja Azaria ini menjadi raja. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Bapak Ibu salam Tuhan, lama banget ya. 52 tahun ia memerintah. Ini raja kedua paling lama memerintah. Nanti ada namanya Raja Manasye. Raja Manasye memerintah kurang lebih 55 tahun. Lama, dia paling lama. Lalu Uzia yang 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Disebutkan di sini nama ibunya ialah Yekholiah dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya, dalam hal mencari Tuhan tentu saja ya. Lalu ayat kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Siapa itu Zakaria? Zakaria adalah seorang nabi. Ya, ini sama seperti masa Yesaya yang sedang juga berkarya sebagai nabi. Karena itu ada catatan juga bahwa kehidupan Uzia di sini itu dicatat baik-baik oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu merekam semua di dalam bentuk tulisan mengenai kehidupan dari Uzia, Bapak Ibu. Nah, di sini nama baru pertama diperkenalkan nama Zakaria sebagai nabi yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Luar biasa. Ayat ke-6. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Garbaal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah-tanah yang subur, karena ia suka dengan pertanian.
pertanian. Wow, ini daftar kesuksesan, daftar dari keberhasilan yang diraih oleh Uzia berkat karena dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Berkat karena dia mengikuti mentornya, pembina rohaninya, yang mengarahkan, yang menuntun dia untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu salam Tuhan, dari bagian ini kita bisa belajar pentingnya seorang nabi. Dengar suara dari Tuhan melalui para nabi. Nabi ada, hadir dalam pemerintahan dari Uzia. Dan Uzia menghormati posisi nabi itu. Uzia mendengarkan nabi. Uzia itu menghormati suara Tuhan dari nabi. Jadi kita hidup sebagai orang percaya tidak boleh hilang kendali atau mengabaikan pesan Tuhan dari pemimpin rohani kita. Kehadiran para pemimpin rohani, orang-orang senior dalam iman harus ada di sekitar kita. Setiap pribadi anak Tuhan harus punya mentor. Begitu. Supaya apa? Kita bisa dibimbing, diarahkan hidup takut akan Tuhan. Nah, ini yang menarik dari kehidupan Uzia. Di masa di mana dia mendengarkan nabi, hatinya dicondongkan mencari Tuhan, keberhasilan yang diraihnya. Dia punya ternak, dia punya tanah pertanian. Dia senang dengan tanah menanam. Wah, ini raja hebat ya, raja luar biasa. Ini mengimpartasikan kepada masyarakat, kepada bangsa Yehuda untuk bercocok tanam, untuk mengembangkan pertanian supaya tumbuh kemakmuran, negeri menjadi hijau, diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15 berbicara atau mengisahkan tentang bagaimana tidak hanya urusan ketentraman, keberhasilan di dalam pertanian atau kekayaannya bertambah-tambah karena ternaknya banyak, tetapi juga mengenai prajuritnya yang gagah perkasa, yang terlatih, sehingga keamanan ada di negeri tersebut. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Uzia ini. Jadi pada masanya dia hormat takut akan Tuhan, keadaan Yehuda terlindungi. Hidup makmur masyarakatnya, diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau pemimpin itu hormat takut akan Tuhan, maka masyarakatnya juga akan menerima kelimpahan, menerima berkat penyertaan Tuhan. Kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, ya. Dan ayat berikutnya, yaitu di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Kita bacakan bagian tersebut. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu salam Tuhan. Setelah ia menjadi kuat. Waduh, gak enak. Kalimat pembuka atau pengantarnya ini, kalimat sambungnya, setelah. Setelah ia menjadi kuat. Sudah sukses, sudah berhasil, masyarakatnya luar biasa, Yehuda menjadi kuat, kokoh, disegani. Ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Kalimat berikutnya gak enak. Setelah kuat, hebat, berhasil, terkenal, masyarakatnya baik, makmur, tentram, ia menjadi tinggi hati, sombong Bapak Ibu salam Tuhan. Ia berubah setia. Jadi ia melakukan hal yang merusak rohaninya, merusak hubungannya dengan Tuhan, merusak hubungan dengan para imam, juga dengan nabi. Dia merusak dirinya. Dia merusak bangsa Yehuda. Nanti penjelasan merusak itu juga dijelaskan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-15. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu salam Tuhan. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas
mesbah pembakaran ukupan. Wow, dia menjadi tinggi hati. Ringkasnya begini Bapak Islam Tuhan di bagian ini ya, bahwa ini bagian kedua dari kehidupan Uzia. Bahwa bagian kedua ini ditandai dengan penyimpangan rohani yang kemudian mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Tuhan menghukum dia. Tuhan kasih dia penyakit kusta. Kemudian mengusirnya dari istana. Kenapa? Karena orang penyakit kusta itu najis. Sehingga sesuai hukum Taurat dia harus diasingkan di rumah pengasingan. Di tempat yang jauh dari istana. Sampai hari kematiannya. Nah, di masa dia menderita seperti ini, maka anaknya menemani dia dalam hal mengambil alih tanggung jawab sebagai raja sementara sampai ayahnya mati, baru dia diangkat menjadi raja penuh atas Yehuda. Jadi Bapak Islam Tuhan, betapa sebenarnya dikatakan konyolnya ya Raja Uzia ini. Sudah bagus-bagus diberkati Tuhan. Sudah bagus-bagus semua musuh-musuh disingkirkan, dijauhkan. Malah muncul keinginan hati menjadi sombong. Dia hebat, dia berhasil. Seolah-olah dia berpikir bahwa ketenangan, ketentraman, keberhasilan, kesuksesan diraihnya itu berkat oleh kehebatan dia, kecerdasan dia, keberanian dia. Dia lupa Tuhan. Dia menjadi tinggi hati. Uzia melanggar, merusak kebiasaan yang sudah dimilikinya sebelumnya, yaitu sikap rendah hati untuk mau dibimbing, untuk mau dengar-dengaran, untuk mau mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Uzia tidak lagi takut akan Allah. Bahkan peringatan Tuhan melalui Imam Azaria dan Nabi Tuhan, ya Nabi Yesaya ini, diabaikan sama Uzia. Wow, ini kalau pemimpin rohani, pembina rohani, mentornya sudah diabaikan, tidak didengarkan lagi, ya tinggal nunggu waktunya penghukuman datang, Bapak Islam Tuhan. Jadi dari pasal 26 ayat 16 ini, yang dilakukan oleh Uzia adalah dia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan. Kenapa sih? Kok jadi masalah? Perhatikan ayat 17. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Orang-orang yang tegas. Wow, di zaman Uzia para imam tegas, tidak kompromi dengan dosa. Termasuk nanti dosanya Uzia, ditegur, dinasihati dia, Bapak Ibu Islam Tuhan. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal itu." Tidak dapat kehormatan dari Tuhan Allah karena tindakannya yang membakar ukupan itu di mesbah pembakaran ukupan. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Nah, ini orang kalau sudah sombong, orang sudah merasa sukses berhasil, lupa daratan, ditegur sedikit atau dinasehati, wah mulai emosi dia. Lu siapa? Gua raja tahu. Gua boleh melakukan ini. Semua wilayah ini, daerah ini, Yehuda ini ada di dalam kuasaku. Waduh, keluar dia punya taring, Bapak Islam Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Uzia ini tentu sangat berdampak buruk terhadap dirinya ya. Dikatakan ayat 19, tetapi Uzia
dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Langsung hukumannya turun, Bapak Ibu saudara Tuhan. Gak tunggu besok, lusa. Langsung saat itu. Di tempat kudus, ketika terjadi penyelewengan, maka hukuman dari Tuhan langsung ditimpakan kepada orang yang keras hati, kepada orang yang tinggi hati, kepada orang yang tidak mau taat lagi kepada hukum-hukum Tuhan. Imam kepala Azariah dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ayat 21, kita selesaikan bagian ini. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Bapak Ibu saudara Tuhan, Uzia tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang telah dihasilkannya adalah karena pertolongan Allah dan juga orang yang ada di sekitarnya, orang lain. Akibatnya ia menjadi sombong, ia menjadi angkuh, yang menimbulkan dosa-dosa ketidaksetiaan. Dia mengabaikan nasihat tentu saja. Dia mengabaikan peringatan, dan dia tidak mau teguran. Dia balik berontak. Ia mengambil alih tugas imam di bait Allah yang harusnya tidak boleh ia lakukan. Ini membakar ukupan. Ini tugasnya imam, bukan tugasnya raja. Ya, gitu. Ini tugas istimewa dari para imam untuk melakukan pembakaran ukupan. Imam-imam keturunan Lewi. Sebenarnya kalau mau dipikir hal sepele, Bapak Ibu saudara Tuhan. Hal sepele. Tetapi tentu dia sudah melakukan pelanggaran lainnya, di mana hatinya sudah gak condong lagi kepada Tuhan. Sehingga sampai urusan bait Allah saja dia berani melangkah, dia berani langkahi, dia berani lawan. Sampai urusan berada di tempat kudus saja dia biasa saja. Beginilah kebiasaan orang-orang yang biasa dengan dosa, biasa dengan hal-hal yang cemar, hal-hal yang jorok. Merasa tidak ada teguran, tidak ada gamparan, tidak ada hukuman datang dari Tuhan. Di tempat di mana dia biasa melakukan, entah di rumah, entah di tempat lain di mana orang tidak bisa melihatnya. Sampai dibawa kepada rumah Tuhan. Jadi kebiasaan di luar, tidak hidup benar, tidak hidup kudus. Lama-lama di hadapan Tuhan juga dia berani untuk melakukan dosa. Di tempat kudus, di bait Allah. Untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang kudus untuk umat, dia lakukan itu. Dia tidak menghormati peran imam, tanggung jawab imam. Dia tidak menghargai para imam ada di situ. Seolah-olah dia bisa. Bahaya, Bapak Islam Tuhan. Hati-hati, kalau kita terbiasa dengan dosa, maka kita sudah gak kenal lagi tempat. Termasuk di mimbar juga, kita juga melakukan dosa. Dalam pelayanan-pelayanan kudus suci, kita juga akan terlibat di dalam dosa. Kita tidak menghormati lagi Tuhan. Nah, apa yang dialami oleh Uzia di sini juga pernah dialami oleh Miriam. Hal yang sepele sebenarnya. Tapi hukum tetaplah hukum. Peraturan tetaplah peraturan. Ketetapan Allah tidak boleh dikecilkan sedikit pun. Miriam merasa dia berhak juga bisa melakukan itu. Membakar ukupan, membawa api. Lalu Miriam dikenahi tulah oleh Tuhan. Dia mengambil peran yang dilakukan oleh Musa saat itu. Di dalam Bilangan 12 kita bisa lihat, bisa membaca di sana apa yang dilakukan oleh Miriam. Penyakit kusta itu menjadikan orang itu najis dan Uzia disingkirkan dari istana sampai mati, sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu dalam Tuhan,
kita harus belajar banyak dari kisah tragis ini. Kita bisa saja memiliki permulaan yang baik di dalam hidup, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Ya, kita bisa saja memiliki permulaan yang baik di dalam hal iman kita, perjalanan kita dengan Tuhan. Namun, jangan kita lupa ya untuk setia sampai akhir. Tetap setia, tetap tekun sampai akhir. Jangan sampai nasib seperti Uzia ini menimpa kita. Tinggi hati adalah salah satu sifat yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan menentang orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang tinggi hati. Tetapi dia menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang rendah hati, yang mencari dia dan yang takut akan dia. Orang yang tinggi hati cenderung akan jauh dari Tuhan dan menganggap dirinya hebat. Dan semua dia rasa dia bisa lakukan. Dengan kekuatannya, kehebatannya, dia nggak butuh Tuhan. Sepertinya seperti itu Bapak Ibu saudara Tuhan. Itu kondisi orang yang tinggi hati. Ternyata kesuksesan juga memiliki sisi yang berbahaya. Keberhasilan memiliki sisi yang tajam, yang cukup mengerikan. Jika kita nggak hati-hati, menjaga pikiran, menjaga hidup, menjaga fokus kita kepada Tuhan. Jadi kesuksesan, keberhasilan bisa menjadi bagian yang berbahaya. Sukses dapat membuat kita sombong, merasa hebat dan mampu di dalam banyak hal. Hati-hati Bapak Ibu saudara Tuhan. Ya, akhirnya kita menjadi sombong dan jatuh. Kita berpusat kepada diri kita sendiri. Kita melupakan Tuhan. Kita mengabaikan firman Tuhan. Kita mengabaikan nasihat orang. Pembina rohani kita, gembala kul. Kita nggak dengar lagi suara orang tua, nasihat orang tua kepada kita. Nah, saat kita tiba pada titik tersebut, itulah awal kehancuran kita. Kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, awal kehancuran seseorang. Saat mengalami kesuksesan, kita hendaknya tetap ingat dari mana semuanya itu berasal. Amin. Itu kebenaran firman Tuhan yang bisa kita ambil dari pasal 26 ini. Saat mengalami sukses, kita hendaknya tetap ingat dari mana semua itu datang. Dari mana semua keberhasilan yang kita raih itu berasal. Bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan bagi kita. Dialah yang memampukan kita untuk mencapainya. Maka hendaknya kita mensyukurinya. Kita juga harus menghormati, menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab mereka adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Mereka yang menolong kita, mereka yang memperingatkan kita, mereka yang menasihati kita, mereka juga yang mengarahkan hidup kita. Karena itu, doakan orang-orang itu, orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu orang tua kita, entah itu pemimpin rohani kita, entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu sahabat kita, bahkan musuh sekalipun. Mereka adalah alat anugerah Tuhan. Supaya apa? Kita tetap memandang dia, hidup benar di hadapan Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Saudara diberkati dengan pasal 26 ini, tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun kita sudah sukses, sudah berhasil, tetap rendah hati, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kesuksesanku datang dari Tuhan. Itulah pasal 26 dari 2 Tawarikh ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari kehidupan Raja Uzia atau Asaria. Bahwa ketika dia mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan menjadikan dia berhasil. Tuhan yang menjaga keamanan kota, keamanan negeri. Tuhan yang memberkati pekerjaan tangannya. Tuhan yang menjauhkan daripadanya musuh-musuh. Sehingga negerinya menjadi negeri yang aman, tentram.
Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa lewat pelajaran dari pasal 26 2 Tawarik ini, kami diingatkan oleh Tuhan, selama kami mencari Tuhan, biarlah kami tetap setia, mata hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, biar kami tetap taat kepadamu, sampai akhir hidup kami melakukan dan hidup dalam kebenaran-Mu. Jauhkan dari kami hati yang sombong, pikiran-pikiran yang tidak kudus, yang tidak benar. Jauhkan dari kami keangkuhan, merasa kami sudah hebat, merasa kami sudah kuat, merasa kami sudah berhasil, sehingga kami mengabaikan suara orang lain, mengabaikan suara Tuhan. Tidak lagi dekat dengan Tuhan, tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi hidup dalam kebenaran-Mu, tidak lagi tunduk kepada otoritas kami yang ada di atas kami, tidak lagi mendengar suara istri, nasihat istri, teguran istri, nasihat suami, teguran suami. Kami berdoa dalam nama Yesus, jauhkan kami dari semua keangkuhan dan tinggi hati tersebut. Biarlah kami hidup dalam ucapan syukur dan menerima semua nasihat bimbingan itu untuk kebaikan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga rumah tangga. Tuhan menolong, menyertai, melindungi mereka, menjadikan mereka biji mata Tuhan. Berkati suami-suami, berkati istri-istri, berkati anak-anak, berkati semua jemaat Tuhan yang mengasihi Engkau. Bapa Surgawi, bawa kami terus untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, baik di dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, semua yang kami lakukan, mempermuliakan nama-Mu saja. Kekasih-kekasih Allah, sebelum kita berpisah dari pelajaran ini, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.